Selamat pagi, saya Gini Simamora dari kelas konversi semester 4. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang ujian proposal yang telah saya ambil berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit IMC Bintaro. Yang pertama di bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah yang kita bahas adalah untuk angka kematian ibu dan bayi, di mana hal ini sangat menentukan derajat kesehatan masyarakat untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan di sekitar untuk ibu dan keluarga. Menurut data WHO, untuk angka kematian ibu pada tahun 2015 mencapai 216 per 100 ribu. Dan untuk angka kematian bayi tahun 2015 mencapai 23 per 1000. Lalu untuk data angka SUPAS Kemenkes RI 2017, angka kematian ibu tahun 2015 mencapai 205 per 100 ribu. Dan untuk data angka kota di Tangsel tahun menurut Kemenkes RI 2017, angka kematian bayi pada tahun 2015 mencapai 1,2 per 1000. Untuk tindakan sesar, di mana hal ini dilakukan atau diputuskan selama ibu mengalami atau melakukan persalinan normal yang mengalami kegagalan atau hambatan-hambatan tertentu. Di mana untuk angka WHO tindakan sesar tahun 2018 rata-rata 5-15% per 1000 kelahiran di dunia. Dan untuk data di Indonesia sendiri menurut Kemenkes RI 2016 mencapai 5.111.204 per dari 23 provinsi. Lalu untuk rumusan masalah yang diambil adalah merumuskan masalah penelitian apakah ada faktor usia, paritas, tingkat pendidikan, dan riwayat operasi yang berhubungan dengan tingkat kecemasan preoperasi sesar khususnya di Rumah Sakit IMC Bintaro. Tujuan penelitiannya, yang pertama tujuan umumnya untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan preoperasi sesar di Rumah Sakit IMC Bintaro. Dan untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk mengetahui gambaran karakteristik umum seperti suku dan agama pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu untuk mengetahui distribusi frekuensi usia pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu untuk mengetahui distribusi frekuensi paritas pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat pendidikan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit IMC Bintaro. Lalu untuk mengetahui juga gambaran tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit IMC Bintaro. Dan untuk mengetahui hubungan paritas dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu untuk mengetahui juga hubungan tingkat pendidikan dan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu untuk manfaat penelitiannya, manfaat teoritis, pasien yang akan dilakukan tindakan operasi biasanya menjadi agak gelisah dan takut, makanya akan timbul sering pertanyaan yang berulang-ulang atau terus-menerus walaupun pertanyaan tersebut sudah dijawab. Masalah praktisnya bagi profesi keperawatan sebagai bahan masukan tentang pentingnya memberikan edukasi dan pengetahuan kesehatan bagi pasien-pasien yang khususnya akan menjalani operasi sesar. Lalu untuk penelitian dapat mengetahui dan menambah wawasan penelitian khususnya tentang faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi sesar khususnya di Rumah Sakit Bintaro. Untuk institusi atau pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut sebagai bahan untuk digunakan penerapan pendidikan kesehatan bagi pasien dan juga serta karyawan sekitar. Untuk di bab 2-nya ditinjau kasus, di sini untuk persalinan akan mengalami hambatan atau masalah yang akan berujung dengan tindakan sesar. Berikut adalah faktor-faktor indikasi yang bisa menyebabkan tindakan sesar terjadi, seperti riwayat sesar sebelumnya, panggul sempit, atau terjadi placenta previa atau selusio placenta previa, atau ibu-ibu yang mengalami PEB atau preeklampsi berat. Lalu di sini
Untuk keputusan pengambilan sesar akan mengalami kecemasan sebelum melakukan tindakan sesar, di mana ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, faktor penyebab kecemasan, lingkungan, emosi yang ditekan, sebab-sebab fisik, di mana untuk lingkungan tersebut sangat mempengaruhi untuk cara berpikir individu yang tentang diri sendiri maupun orang lain tentang operasi sesar tersebut dijalankan. Lalu untuk emosi yang ditekan, mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan sendiri dalam hubungan personal. Lalu untuk sebab-sebab fisiknya, menyebabkan timbulnya kecemasan atau perubahan-perubahan terjadi atau perasaan yang akan muncul. Lalu faktor yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecemasan. Di sini ada faktor usia, paritas, tingkat pendidikan, dan riwayat operasi. Di mana untuk usia, yang dimana kita tahu untuk faktor usia itu bila pasien yang umurnya kurang dari 20 tahun berkaitan dengan kecemasan, yaitu tentang persiapan pasien menghadapi kehamilan, persalinan, nifas, serta untuk merawat bayinya yang akan ke depannya. Jika pas usia lebih dari 35 tahun, di sini akan menghadapi resiko kelainan bawaan atau penyulit yang akan terjadi. Tingkat pendidikan di sini sangat mempengaruhi untuk pengetahuan pasien, keluarga, serta lingkungan sekitar bagaimana cara menangani atau menangani pasien-pasien yang akan menghadapi operasi sesar maupun yang sudah mengalami operasi sesar. Dan untuk riwayat operasi di mana sangat menentukan pengalaman pasien yang sebelumnya yang telah menjalani operasi sesar atau operasi sebelumnya, di mana kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kecemasan pasien akan menghadapi operasi sesar. Lalu di bab 3, kerangka konseptual dan hipotesisnya. Kerangka konsepnya di mana dasarnya kerangka hubungan antara konsep yang akan diukur melalui penelitian yang akan dilakukan menurut Noto-Niatmojo 2012, di mana ada dua variabel yang akan diambil. Variabel independennya terdiri dari usia, paritas, tingkat pendidikan, riwayat operasi. Dan untuk variabel dependennya kecemasan preoperasi. Lalu tabel definisi operasional, di mana ada variabel independen yang terdiri dari usia, paritas, pendidikan, dan riwayat sesar. Di mana di sini ada definisi operasionalnya. Untuk usia responden terhitung sejak lahir hingga ulang tahun terakhir. Hasil ukurnya 0 sampai 5 tahun, 18 sampai 25 tahun, 26 sampai 45 tahun, 46 sampai 60 tahun. Cara ukurnya melalui pertanyaan tertutup. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, skalanya menggunakan ordinal. Lalu untuk paritas, definisi operasionalnya di mana riwayat reproduksi seorang wanita yang berkaitan dengan jumlah kehamilan. Hasil ukurnya yaitu dilihat dari primi multipara atau multipara. Cara ukurnya melalui pertanyaan tertutup. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, skala yang dipakai adalah ordinal. Lalu yang ketiga, pendidikan. Untuk definisi operasionalnya, tingkat pendidikan terakhir. Hasil ukurnya yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Cara ukurnya melalui skala Likert. Alat ukur yang diambil yaitu kuesioner, skalanya menggunakan ordinal. Lalu yang terakhir riwayat sesar, di mana definisi operasionalnya yaitu suatu keadaan di mana pasien tersebut pernah atau tidaknya menjalani tindakan operasi sesar sebelumnya. Hasil ukurnya dilihat dari pernah atau tidak pernahnya. Cara ukurnya yaitu menggunakan skala Goodman. Alat ukurnya menggunakan kuesioner, skalanya yaitu menggunakan nominal. Lalu variabel dependen, di mana kita akan mengambil kecemasan preoperasi. Definisi operasionalnya yaitu suatu respon antisipasi terhadap suatu pengalaman yang dapat dianggap pasien sebagai suatu ancaman terhadap perannya dalam hidup bahkan kehidupan itu sendiri. Hasil ukurnya kita lihat secara dengan nilai ringan, sedang, dan berat. Alat ukur yang dipakai yaitu skala Likert, dan untuk skalanya kita menggunakan ordinal.
Lalu untuk hipotesis, hipotesis adalah suatu pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara dua variabel atau lebih yang dapat diuji secara empiris. Di mana yang pertama, hipotesis nol atau HO yang terdiri dari 4, tidak ada hubungan antara usia dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Yang kedua, tidak ada hubungan antara paritas dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Dan yang keempat, tidak ada hubungan antara riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu untuk hipotesis kerjanya atau H1, yang pertama, ada hubungan antara usia dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Bintaro. Yang kedua, ada hubungan antara paritas dengan tingkat kecemasan pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Yang ketiga, ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kecemasan pada pasien preoperasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Dan yang keempat, ada hubungan antara riwayat operasi dengan tingkat kecemasan pada pasien operasi sesar di Rumah Sakit Bintaro. Lalu di bab 4-nya metode penelitian, di mana jenis penelitiannya desain menggunakan cross-sectional, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran dari variabel independen dan dependen hanya satu kali saja. Waktu dan tempatnya di Rumah Sakit IMC Bintaro dilakukan pada bulan Februari sampai April 2021. Populasi dan sampelnya, populasi penelitian, seluruh pasien yang akan menjalani operasi sesar di ruang bersalin atau di ruang kamar operasi Rumah Sakit IMC Bintaro pada periode Februari sampai April 2021 sejumlah 101 orang, di mana sampel penelitian itu menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara accidental sampling menggunakan rumus Sovlin, yaitu jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi dan ditambah presisi yang ditetapkan atau jumlah yang ditetapkan, di mana hasilnya itu mendapatkan 50 populasi atau pasien. Di sini kita menambahkan 10% untuk tidak terjadinya sampel dropout pada penelitian sampling tersebut, yang dimana totalnya menjadi 55 pasien atau orang. Lalu instrumen penelitian, yang pertama lembar observasi mencangkup identitas responden berupa pertanyaan nama, umur, pendidikan, pekerjaan, riwayat penyakit, jumlah persalinan sebelumnya, dan juga riwayat sesar dan serta alamat pasien. Yang kedua, lembar kuesionernya khusus tentang gejala kecemasan yang pasien rasakan, terdiri dari 14 item, pertanyaan nomor 1 sampai 14 menggunakan alat ukur kecemasan HARS menurut HARS. Lalu teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data kita ada 3. Yang pertama, editing atau pemeriksaan data, lalu coding, pemeriksaan kode, dan tabulasi. Lalu analisa datanya, yang pertama analisa univariat, yaitu membuat tabel distribusi, frekuensi, dan presentasi, serta dilakukan untuk mengetahui distribusi persiapan fisik dari masing-masing variabel. Lalu variabel bivariatnya membuat 2 variabel yang diduga yang berhubungan dengan berkorelasi serta dilakukan sehubungan dengan pengetahuan hubungan tindakan persiapan perawat dalam persiapan operasi sesar atau preoperasi sesar dengan tingkat kecemasan pasien di rumah sakit tersebut. Sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.